Shalom. Hari ini kita akan belajar masalah, mungkin ada yang, saya yakin ada yang baru pertama kali dengar. Karena ini masih banyak ya pengajaran-pengajaran seperti itu. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 21 sampai 28. Ini judulnya mengenai pada waktu perempuan Kanaan yang percaya. Ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparnya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka terjadilah kepadamu seperti yang kehendaki." Dan setelah itu juga anaknya sembuh. Kalau dulu seringkali kita ada pernah dengar lah pendeta atau mereka berkhotbah, kita sudah dicekokin bahwa kita meminta sama Tuhan. Tuh lihat tuh perempuan Kanaan tuh, dia sungguh-sungguh sampai dihina sama Tuhan, sebagai anjing pun dia nggak pikirin. Dia pokoknya tetap ke Tuhan, memohon sama Tuhan untuk minta belas kasihan dari Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan orang-orang Kristen. Kita harus minta berbelas kasihan sama Tuhan. Kalau Tuhan belum dengerin, kita tetap meminta berbelas kasihan supaya Tuhan tuh dengar. Karena mungkin Tuhan lagi pergi kemana gitu. Itulah makanya banyak orang Kristen jadi pengemis. Terus lihat tuh, ibu ini Tuhan ngomong, "Besar imanmu." Jadi kau harus punya iman yang besar. Kalau kau nggak punya iman besar, kamu nggak bisa dijawab oleh Tuhan. Kita harus punya iman yang besar. Itu dulu yang kita selalu dengar, dan dulu saya juga percaya begitu. Itu nggak benar semua. Saya akan jelaskan begini. Ini Tuhan ke daerah Tirus Sidon, itu daerah Syria. Kalau di Markus tuh Sirofenisia, ini orang si perempuan ini jadi Kanaan. Jadi gini, Israel membagikan, pokoknya orang di luar Israel itu, orang Yahudi itu Gentiles kalau bahasa Inggrisnya ya. Itu orang Kanaan lah pada waktu itu ya. Jadi orang fasik lah istilahnya gitu loh. Nah, jadi antara orang Yahudi dengan orang Kanaan itu ada sebuah perbedaan. Sehingga orang Yahudi itu nggak bergaul dengan orang Kanaan atau orang-orang dari bangsa lain lah. Nah, orang ini adalah bukan orang Yahudi. Sehingga tetapi gini, banyak orang mengatakan kita harus seperti perempuan Kanaan. Ya salah. Kita bukan statusnya perempuan Kanaan. Status kita anak Allah. Yahudi secara rohani. Jadi kita tidak menempatkan sebagai perempuan Kanaan karena posisinya beda. Plus itu zaman Yesus belum dibangkitkan. Jadi posisi orang itu beda sama kita. Kita ini anak Allah. Dia bukan anak Allah.
perempuan ini perempuan Kanaan. Kita anak Allah, jadi beda. Tanggap gak? Ini mesti ngerti. Jangan menjadikan diri sebagai perempuan Kanaan, Sirofenesia ini, kita menempatkan diri sebagai bangsa yang belum kenal Tuhan. Seharusnya kita menempatkan diri, saya ini anak Allah. Jadi beda, jangan mau menempatkan diri seperti perempuan Kanaan ini. Posisinya, nanti saya akan jelaskan kenapanya dia ini bisa mendapatkan. Nah, maksudnya begini, ini harus kita ngerti. Jangan mengambil posisi selain daripada anak Allah. Pada waktu kita namanya berdoa, waktu kita berharap, waktu kita memperkatakan, posisi kita anak beda. Ya. Nah, perempuan Kanaan ini Tuhan pada waktu itu mencuekkan, ya, dicuekin. Kemudian Tuhan si muridnya ngomong, ini berteriak-teriak mulu, berarti kan kita harus sama Tuhan tuh mesti berteriak-teriak. Emang Tuhan budak gitu. Ini kan firman Tuhan Yesus nggak mau jawab, berarti kita mesti teriak terus. Jawab Yesus, aku diutus hanya domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan kasih tahu gini, aku datang untuk bangsa Israel. Nah, perempuan tuh akhirnya kan Tuhan ngomong gitu, perempuan dekat. Kemudian menyembah, Tuhan tolonglah aku. Jadi Tuhan Yesus ngomong apa, dia nggak peduli. Pokoknya satu hal, Tuhan Yesus tolong saya. Terus kemudian Tuhan ngomong lagi, nggak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak ini masuk Israel dan melemparnya kepada anjing. Anjing ini adalah dia sebagai bangsa Kanaan. Jadi ada sebuah perbedaan antara Tuhan membedakan anak-anaknya yang Israel dengan bangsa Kanaan. Kelihatannya kasar sekali, kelihatannya kayak orang Tuhan tuh merendahkan. Sebetulnya ini pelajaran yang Tuhan kasih tahu, bukan menjadi seorang pengemis. Bukan kita menjadi seorang filosia. Kita bukan jadi seorang yang selalu berteriak-teriak, teman-teman. Enggak. Poinnya adalah, ini yang saya ngasih ngerti. Hai ibu, besar imanmu. Oke. Kita ambil di Markus 7 tadi. Markus 15 itu ayat 28. Langsung Matius 15 ayat 28. Dalam bahasa ya Indonesia dulu deh. Ini sebetulnya sama aja ya. Ini di bahasa Inggrisnya, then Jesus answered her, woman, your faith, imanmu, tanda kurung, your personal trust and confidence in my power is great. It will be done for you as you wish. And her daughter was healed from the moment. Nah, saya katakan gini, faith di tanda kurung, your personal trust and confidence in my power. Dalam arti gini, personal trust ini adalah kepercayaan terhadap diri sendiri. Jadi gini. Ingat gak, saya kan ngomong di Ibrani 11 kan, iman itu adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Pertama, kedua, bukti dari apa yang kita enggak lihat. Artinya sebuah imajinasi. Dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, di sini di penjelasan di Amplified Bible itu ada dua. Your personal trust and confidence in my power. Great. Jadi your faith is great. Imanmu besar karena di dalamnya kata iman itu ada dua yang harus kita punya. Yang pertama, personal trust. Mempercayai diri sendiri. Loh, kok mempercayai diri sendiri? Oke, begini. Kita percaya nggak buat Tuhan Yesus itu punya power, punya kuasa? Orang Kristen mayoritas, saya nggak bisa bilang 100%, mayoritas itu mereka menganggap Tuhan itu memang berkuasa. Itu confidence in my power. Mudah. Tetapi ketika your personal trust, inilah yang tidak dipunyai oleh orang Kristen. Tetapi dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Personal trust artinya kepercayaan terhadap diri sendiri. Mempercayai diri sendiri.
Kalau confidence in power artinya kepercayaan di dalam kuasa Tuhan, di Tuhan. Nangkap gak? Posisi beda nih. Yang satu posisi percaya di sini, yang satu percaya sono. Nangkap ya? Beda posisi. Ini yang membuat si perempuan Kanaan ini mempunyai mendapatkan kesembuhan, mendapatkan jawaban. Inilah caranya. Bukan ini pengertian. Jadi gini, Tuhan bergerak karena ada pengertian. Nggak ngerti, kamu nggak dapat apa-apa. Pengertian membawa kamu mempunyai sebuah keyakinan demi keyakinan, akhirnya mempunyai iman yang timbul yang kuat. Nggak punya keyakinan, nggak punya pengertian, kamu nggak punya keyakinan. Jadi gini, contoh kalau kita mau kerja di dalam, misal dalam keuangan, dia harus punya pengertian dong bagaimana masalah keuangan, debit, kredit, dan sebagainya. Kalau dia nggak punya pengertian, dia nggak bisa kerja. Jadi pengertian yang membuat seseorang melangkah, seseorang itu bisa bekerja. Nggak ada pengertian, dia nggak bisa kerja. Itu sesuatu yang logis. Nah, kita untuk mau ngerti yang namanya mendapatkan iman yang besar itu harus ngerti maksudnya apa. Ya, nangkap? Ngerti ya? Jadi gini, iman dari perempuan ini ada dua yang dia punyai, kepercayaan diri dia dan keyakinan bahwa Tuhan yang punya kuasa. Dan keyakinan dia akan kuasa yang ada di dalam Tuhan, yang sangat besar itu. Nah, bagaimana seseorang seperti perempuan Kanaan ini mempunyai kepercayaan diri sendiri? Mungkin bingung. Biarin, saya sengaja bikin bingung. Ketika Tuhan mengatakan, udahlah, aku datang untuk bangsa Israel, Tuhan tolong saya. Kemudian kedua kali Tuhan ngomong ini ya, istilahnya disebut sebagai anjing lah gitu ya. Tapi dia tetap berkata, Tuhan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan ya. Jadi sedikit aja kuasamu itu bisa aku bisa dapatkan lah, aku harapkan remah-remah aja lah. Maksudnya begini, dengarin ya. Confidence namanya personal trust, artinya dia ini, si perempuan Kanaan ini punya keyakinan terhadap dirinya sendiri. Gua percaya sama Yesus, itu benar. Jawaban ada di dia. Dan gua yakin gua gak salah. Jadi dialah jawabannya. Sekalipun gua dihina sekalipun, gua gak peduli. Pokoknya dia yang jadi, yang punya kuasa. Dan gua yakin bisa sembuh. Gua gak salah. Personal trustnya, dia mengatakan, Yesus, apa yang ku percaya, dia mampu. Gua gak salah. Gua gak salah percaya dia. Poinnya adalah begini. Orang Kristen, permasalahannya, dia bisa percaya Tuhan itu besar, ya. Tetapi yang seperti nomor satu, di mana dia tidak punya kepercayaan akan firman Tuhan sebagai jawaban. Tidak punya personal trust terhadap firman Tuhan. Apa mungkin Tuhan bisa menjawab doa saya disembuhkan, saya bisa yang namanya diberkati? Apa mungkin? Itulah nggak punya personal trust. Personal trust Tuhanlah jawaban, firmanlah jawaban, dan gua nggak salah.
Saya waktu sakit nih, ketika saya ngerasa habis dari Cina, aduh ngos-ngosan juga, minum dulu ya. Saya merasakan makin gak enak, makin sakit. Jadi sejak itu saya mulai mencari. Saya pergi ke akupuntur. Udah beberapa akupuntur. Jadi tiap minggu saya pergi ke akupuntur. Terus saya mencari caranya kenapa, bagaimana ini saraf kejepit nih harus dibetulin kayak gimana. Jadi di IG, di YouTube, di Google, di ChatGPT, saya cari tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Tapi saya mengatakan firman loh, oleh bilu-bilunya aku sembuh, oleh bilu-bilunya aku sembuh. Tapi saya mencari solve the problem, bagaimana ngatasin sakit saya. Sampai Tuhan menegur. Engkau mengatakan firman Tuhan, tapi sisi lain engkau mencari penyembuhan. Engkau menganggap bilu-bilurku akan sembuh, tapi di sini kau menganggap kau mencari caranya. Artinya ada dua. Ada dua yang namanya keyakinan. Satu yakin Tuhan bisa sembuhin. Satu yakin gue cari ini melalui akupuntur bisa sembuh. Akhirnya dua ini saling bertarikan satu sama lain. Saya tidak mempercayai Allah 100% karena saya berusaha mencari. Akhirnya tidak ada perubahan. Saya tidak punya personal trust terhadap Tuhan. Terhadap apa? Firman-Nya. Jadi sampai Tuhan menegur saya, dia nggak negur secara gamblang, tetapi saya udah ngerti maksud dia seperti apa. Jadi apa yang saya lakukan? Oke Tuhan, saya stop ke akupuntur, saya stop ke istilahnya akupuntur dan lain-lainnya gitu ya. Saya nggak pernah ke dokter. Akupuntur saya stop, dan saya stop untuk mencari tahu bagaimana sih stretching yang benar, bagaimana sih olahraga. Saya stop total. Sekarang saya mempercayakan firman-Mu ya dan amin, bahwa keputusan saya nggak salah. Ketika saya mempercayai firman Tuhan, ketika saya tahu nih jawabannya ada di firman Tuhan, artinya saya harus mempunyai personal trust yang 100%, yang keyakinan dari saya bahwa saya ini firman-Nya itu bisa dipercayai dan saya enggak salah mengambil keputusan untuk percaya firman-Nya. Si perempuan Kanaan ini, dia mengambil keputusan, aku percaya kepada Yesus sebagai jawabanku. Jadi saya kalau pengen mau sembuh, saya harus percaya bahwa firman-Nya lah yang sanggup menyembuhkan saya. Dan ketika saya ngambil keputusan itu, saya yakin memang jawabannya ada di firman Tuhan. Yaitu oleh bilu-bilurnya aku sembuh. Itu firman. Personal trust adalah apakah kita percaya 100% Allahku akan mencukupi kebutuhanku. Kalau kita mempercaya 100% akan firman itu namanya personal trust. Tidak ada yang namanya kita berusaha untuk supaya kita mencoba. Yang tadi saya katakan mencoba, bagaimana cara saya mencari tahu. Tetapi kalau kita sudah memandang Tuhan sebagai jawaban, kita tidak memikirkan bagaimana caranya.
just trust God. Kita hanya menyerahkan, kita hanya mempercayakan firman-Mu Tuhan tidak pernah gagal. Saya mempercayai firman ini, saya tidak salah. Saya tidak salah percaya pada firman Tuhan. Itulah membuat Tuhan katakan, ibu, imanmu besar. Bukan kita berusaha punya iman, tetapi bagaimana kita berusaha, kita mempunyai keyakinan akan firman Tuhan. Inilah jawaban. Apakah mudah? Tidak. Ketika saya memutuskan, oke, saya tidak akan cari cara yang lain. Saya belajar firman Tuhan, saya memperkatakan firman Tuhan, saya mengafirmasikan Tuhan. Apakah kemudian besoknya langsung sembuh? Tidak. Firman itu benih. Selama benih itu belum bertumbuh, berbuah, kita tidak akan mendapatkannya. Ada namanya proses yang harus kita lakukan untuk bisa mempercayai Tuhan 100%. Ibu ini sembuh oleh kenapa? Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Karena si ibu ini punya keyakinan bahwa bahwa keyakinan ini dia nggak salah, bahwa Tuhan itu jawabannya. Demikian kalau kita mempunyai sebuah keyakinan, gua nggak salah percaya sama Tuhan, bahwa Dia adalah gembalaku yang baik, aku tidak akan pernah kekurangan. Aku percayakan firman-Nya. Aku percaya boleh aku sudah sembuh. Ini adalah yang harus kita bangun, personal trust terhadap firman Tuhan. Bukan terhadap orang lain, terhadap siapapun dalam dunia ini. Dan itulah kenapa Tuhan memberikan tahu kepada kita afirmasi. Karena dengan kita melakukan afirmasi, kita menyatakan firman Tuhan, kita menabur benih untuk kita mendapatkan personal trust. Anggap gak? Personal trust itu yang harus kita punya, baru itu iman bisa menyelamatkan kita. Selama belum ada personal trust, cuman hanya percaya buat Tuhan sanggup, iya sanggup, tetapi di dalam diri ini masih ragu, masih takut, masih bingung, masih banyak pertanyaan, percuma. Yang dibutuhkan dari kita, bagaimana kita mempush diri kita supaya punya keyakinan. Itulah yang saya katakan, lakukan pagi sebelum bangun tidur, sudah bangun tidur, apa semua tidur, supaya firman itu kita tanamkan, kita masukin ke dalam diri kita, supaya otak kita, jiwa kita itu dikuasai sama firman. Sehingga walaupun saya lagi berjalan, saya ngerasain sakitnya, tidak peduli. Firmannya ada di otak saya mengatakan, aku sudah disembuhkan. Tapi masih sakit, gua nggak pikirin. Firmannya mengatakan, Tuhan sudah sembuhkan saya. Sana saya percaya, saya bisa sembuh karena firman. Bukan karena aku puntur. Nggak mudah. Tetapi di situ saya belajar. Saya belajar. Karena saya nggak pernah ngalamin, saya hidupnya sehat. Di badan saya nggak ada masalah. Ternyata di otot bermasalah. Saya nggak ngerti dari mana asalnya. Maksudnya, kenapa bisa otot saya bermasalah? Sebetulnya nantilah saya akan bicara masalah kesembuhan sih ya. Jadi sekarang ini, yang Tuhan nyatakan, kalau kita selalu berkata, Tuhan saya pengen iman yang besar. Sebetulnya, yaitu now faith is, sekarang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapin. Dasarnya apa? Personal trust kita apa? Dasarnya apa?
Kalau dasarnya ndak punya, ya ndak bisa. Semua janji Tuhan itu terjadi ketika ada iman, ketika ada kepercayaan kepada Allah 100%. Kalau di sini hati ndak punya, seharusnya kamu sadarin bahwa ini ada ketidakpercayaan, ini ada masalah dalam diri saya, ini masih ada kebingungan, ini berarti ini yang mesti dirubah. Nah, cara merubah apa? Afirmasi, ngomongin firman. Sampai itu menjadi kuat, dan nggak usah pikirin bagaimana caranya, karena itu bukan urusan kita. Otak kita kecil gitu loh, dia itu besar. Itu yang keduanya, bahwa Allah itu sanggup. Jadi poin dalam diri kita yang saat ini yang harus kita punya, personal trust-nya itu apa? Dasar firmannya itu apa? Tanpa ada dasar firman Tuhan, kita tidak akan bisa mendapat. Itu bukan iman, namanya mengiman-imani atau iman buta. Memang otak kita akan selalu mencoba melawan serangan-serangan untuk mencoba membuat kita mana mungkin, kita selalu jadi berpikiran negatif, kita ruwet, bingung. Itu yang kita harus usahakan, kita lawan, kita ngomongin firman, ngomongin firman, ngomongin firman. Sampai tercipta dalam diri kita keyakinan. Firmannya ini gua pegang sampai ini terjadi. Karena firman ini benar-benar bisa menolongku. Jadi aku akan pegang, dan gua nggak salah percaya ini. Ada nggak itu kita punya? Jadi bukan menjadi orang yang mengemis sama Tuhan, memohon sama Tuhan, teriak-teriakan sama Tuhan, bukan. Tetapi yang Tuhan, kenapa dia itu bisa Tuhan sembuhkan, bukan karena teriakannya, tetapi imannya mempertahankan bahwa Tuhan itu jawabanku. Jadi sekalipun banyak orang yang menghina kita, apapun segala macam keadaan dunia, kita tetap punya keyakinan Tuhan itulah penolongku. Aku melayangkan mataku, ya kan? Tuhanlah menjadi pengharapan kita. Itu yang harus punya. Enggak punya, lu mau teriak sekalipun, lu mau puasa 40 hari ke 100 hari, percuma. Enggak ada gunanya. Karena memang salah. Yang dulu saya katakan, kita harus memberi makan kepercayaan itu. Ketidakpercayaan ini harus ditelan. Yang dulu saya kasih tahu contoh 2 serigala. Mana yang menang dalam hidup kita? Kedagingan kita atau roh kita? Karena kita yang kasih makan. Kalau setiap hari baru bangun tidur, Tuhan tolong saya dong, berkati saya loh Tuhan, saya hatinya aja tuh udah khawatir, udah bingung, ntar mau makan apa, entah bisa jualan apa enggak, entar bunyi masih sakit. Mana bisa Tuhan mau tolong kalau di dalam diri kita ketidakpercayaan itu yang muncul. Ketidakpercayaan itu yang muncul. Buktinya apa ya? Ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, itu yang muncul. Lah Tuhan, ya enggak bisa. Itulah namanya penghalang antara kita sama Allah. Ada namanya langit tembaga. Siapa yang ciptain? Kita sendiri. Karena kita memfokuskan kepada masalah, bukan memfokuskan untuk bagaimana percaya, menghilangkan ketidakpercayaan itu. Itu cara kerjanya Tuhan. Bukan kalian merengek-rengek, menangis-nangis. Percuma nangis tapi hati kita nggak percaya sama Tuhan. Yang penting pokoknya nangis saja, berteriak sama Tuhan, tapi hati kita bingung, hati kita masih ragu. Apakah bisa, apakah mampu? Makanya personal trust itu dari diri kita. Itu bagian kita. Bagian Tuhan kuasanya itu udah nggak perlu dipertanyakan. Yang dipertanyakan ini,
Punya nggak nih punya hati 100%? Roma 1 ayat 16. Sebab aku, ini Paulus yang ngomong ya, aku mempunyai keyakinan yang lembek, kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ini si Paulus ngomong, pertama orang Yahudi. Yunani itu bangsa Kanaan. Ngerti nggak? Pertama-tama orang Yahudi, tetapi sekarang untuk orang Yunani, untuk orang Indonesia. Nah, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kayak gini. Arti keyakinan, jadi gini, si Paulus, dia kan orang Farisi, dia kan ahli Taurat. Di mana ahli Taurat, seorang ahli Taurat itu punya yang namanya aturan main. Aturan mainnya ada harus ngelakuin korban sini, korban ini itu untuk keselamatan dirinya. Jadi pada waktu itu Paulus diajarkan bahwa untuk selamat harus korbanin. Nah, ketika percaya sama Tuhan, dia bilang kasih karunia aku diselamatkan bukan karena aku perbuatanku. Jadi si Paulus ini berubah dari dalam musim perbuatan, jadinya enggak perlu perbuatan tapi kasih karunia. Nah, ketika dia memutuskan saya memilih kasih karunia, dia ngomong, aku nih bukan Tuhan loh. Aku bukannya Tuhan. Aku punya keyakinan yang kokoh. Artinya apa? Yang kuat. Pertanyaan, aku ini yakin gue bisa diberkati. Aku ini yakin akan firman Tuhan. Punya enggak? Enggak. Nah, itu banyak enggak mengerti akan kebenaran ini. Yang adanya, kenapa? Karena banyak hamba Tuhan takut. Apakah mungkin Tuhan jawab doa? Kalau bukan kehendak Tuhan, kalau bukan kehendak Tuhan gimana? Kalau kehendak Tuhan, kalau bukan kehendak Tuhan gimana? Jadi mereka mempertanyakan sendiri karena dia takut untuk ngomongnya. Kenapa? Karena nggak punya pengalaman. Nah, arti keyakinan adalah percaya dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, atau kadang-kadang, atau coba-coba punya iman, mengimani, ya. Tetapi sebuah keputusan yang sangat bulat dan kuat yang gak bisa digoyahkan atau dibuat ragu-ragu, nggak bisa. Kalau masih ada keraguan, apakah saya bisa, apakah saya dicukupkan, berarti belum punya keyakinan yang kuat. Jadi keyakinan harus benar-benar sudah terbentuk dan tidak akan tergoncangkan walaupun masih ada masalah, walaupun masih ada sakit, walaupun belum ada orderan, walaupun apapun. Jenis keyakinan ini akan membuat orang berhasil. Artinya dia bukan orang yang tidak. Jadi gini, orang yakin adalah orang yang firm. Orang yang gak bisa digoyangin. Sakit banyak sakit, gue gak peduli. Pokoknya Tuhan sembuhin gue. Titik. Belum ada orderan, gak peduli. Tuhan pasti cukupin buat saya. Masih masalah, gue gak peduli. Gue yakin Tuhan bersamaku. Punya enggak? Yang ada setiap hari, Tuhan tolong dong. Biar hari ini Tuhan biar kejual. Tuhan tolong ya.
No confidence. Gak ada keyakinan. Itulah kenapa kalian itu bisa lama dan hidupnya itu ndak punya yang namanya kepastian. Dalam kerjaan gak pasti dan segala macam. Semuanya kayaknya masih ngeblur gitu loh, nggak jelas. Karena ketika kita punya keyakinan, Tuhan baru bisa tuntun. Ketika saya punya keyakinan nih, bahwa bilu-bilu sembuh, saya tuh disembuhkan step by step, pelan-pelan, tapi saya mengalami perubahan. Rasa sakit saya menurun jauh sekali. Kemarin waktu kita ke panti, sama sekali saya nggak ngerasain sakit, sama sekali nggak. Tapi tadi pagi saya ngerasain lagi. Kenapa? Karena kemarin saya pakai kursi pijat gitu, mungkin kelamaan kali. Jadi muncul lagi, tetapi itu masih tahap nggak berbeda waktu sebelumnya. Sebelum saya afirmasi, kenapa Tuhan nggak nyembuhin saya langsung sembuh total? Kagak. Kenapa? Ya itu urusan Tuhan lah. Itu pertama. Kedua, saya disuruh belajar. Saya harus ngalamin apa yang saya. Jadi gini, ketika nanti saya khotbah kesembuhan, saya ngomong Tuhan itu mampu, saya bisa ngomong. Kenapa saya punya pengalaman? Bagaimana saya bisa mengatakan, maksudnya gini, saya mengatakan Tuhan itu mampu mencukupi kebutuhan saya, tapi saya masih dalam ketakutan, masih ngarepin orang, saya masih menjilat orang, saya masih mencoba lakukan ini, lakukan itu. Itu kan buktinya bahwa saya nggak percaya. Tapi ketika saya percaya, ketahuan kan dari mulut saya, dari perbuatan saya, dari keseharian saya, bener nggak apa yang diomongin itu? Yang paling menjadi hakim lah istri saya. Orang-orang dekat saya itu yang akan menjadi hakimnya buat saya. Apa yang saya omongin bener nggak? Apa yang saya khotbah ini bener nggak waktu saya di luar mimbar? Itulah kenapa firman katakan guru itu berat dihukumnya. Karena dia bisa ngomong, bisa ngajar, tapi perbuatannya nol. Nggak enak loh jadi guru. Nah akhirnya bukan mau nggak mau ya kondisi membuat saya harus belajar. Saya nggak mau belajar kesembuhan. Kenapa? Ya karena memang saya nggak sakit. Tapi ketika saya sakit, saya harus belajar. Saya harus menang. Gini loh. Kemenangan, kalau kita punya masalah, jangan kita ngeluh, kita menjadi lemah, kita menjadi tertekan. No. Bilang dong, gue menangin. Kok bisa menang? Masalah, inilah waktunya sekarang. Tuhan, kau nyatakan kuasamu. Bantu aku, berikan hikmat pengertian supaya saya bisa menang. Saya harus menang. Saya nggak mau kalah dengan masalah. Itu yang harus kalian punya. Hati mental yang kuat, bukan mental tempe. Ketika ada masalah langsung nangis, puasa 40 hari supaya Tuhan jawab. Kagak. Jadi pada waktu kita punya masalah, makanya Yakobus ngomong, Yakobus 1 itu, anggaplah kamu berbahagia ketika kamu berada dalam pencobaan. Karena kan kau tekun gitu, kau akan mendapatkan ya bla bla itu, saya lupa lah ayatnya. Prinsipnya ada gini. Jangan menganggap yang namanya masalah atau pencobaan ini sesuatu yang membuat kau kalah. Tetapi ini sebuah tantangan. Gua harus menang, gua harus menang, gua harus sembuh, gua harus diberkati, gua harus dapetin, gua harus dipulihkan. Titik. Nah, itulah mental seorang pemenang. Kalian Mahanaim, Tuhan
Mana artinya tempat berkumpulnya tentara lah. Tentara itu tidak ada yang namanya cengeng. Tentara itu bukan pengecut. Saya ingat dulu waktu saya lagi habis dari latihan pencinta alam gitu ya. Saya di pokoknya tempat tentara lah ya. Ketika saya pulang, waduh, kayak orang tuh sok banget gitu loh. Berani. Benar, mental saya tuh beda sekali. Apalagi saya orang anak rumahan. Saya ini kutu buku gitu loh. Saya suka di rumah, saya baca buku di bareng saya keluar. Makanya saya putih. Ngoko saya, ada saya baca pada hitam-hitam. Karena pada main di luar. Nah, masuk ke dalam sebuah yang dijadiin seperti tentara. Karena semuanya tuh model tentara. Itu tapi ketika saya keluar, waktu di dalam saya ngomong gini, Tuhan, tolong saya itu di hari kedua apa hari ketiga. Saya waktu itu sekitar 2 mingguan lebih, 2 minggu atau 3 minggu. Sambil kan gak dikasih minum tuh. Jadi saya ambil air keran. Tuhan, tolong saya. Berikan saya kekuatan untuk saya bisa lewatin ini. Susah. Tapi saya minta tolong Tuhan. Waktu dulu digaplokin plak, ditendang. Terus saya akhirnya waktu lagi tuh nyemplung ke comberan, bau, bener-bener bau gitu loh. Terus udah nggak mandi, nggak pakai sabun, tinggal ber. Wah, sengsara banget ya. Tetapi itu membuat saya keluar sebagai seorang pemenang. Soalnya waktu itu banyak, hari pertama keluar, hari kedua keluar beberapa orang, hari ketiga keluar, sampai berapa hari saya lupa, 4 hari atau ke 5 hari udah mulai nggak ada yang keluar. Kenapa? Emang nggak tahan sekali. Nah, orang begitulah yang Tuhan cari, yang dimana mentalnya ketika ada masalah, gue harus menang. Gue harus menang. Bukan menjadi orang melo yang jadi menangis, yang menjadi Tuhan minta belas kasihan Tuhan. Terus ngikutin seperti perempuan Fenisia ini. Nah, sekarang gini, bagaimana membentuk keyakinan yang kuat dan tidak bisa digoyahkannya? Membentuk ya. Yang namanya membentuk artinya ada sebuah pekerjaan untuk membentuk. Atau proses membentuk menjadi sebuah bentuk. Jadi keyakinan adalah sebuah kata benda tapi yang tidak terlihat. Artinya bisa dimiliki tetapi nggak usah dilihat, karena itu berada dalam jiwa dan mental kita. Jadi proses itu artinya kita membentuk keyakinan. Prosesnya itu supaya terjadi keyakinan. Jadi ada yang harus kita lakukan prosesnya itu. Ini bukan pekerjaan Tuhan. Ini bukan urusan Tuhan. Tetapi urusan kita bagaimana kita berusaha supaya punya keyakinan. Nggak ada usaha yang nggak bisa. Sampai Tuhan jebot juga nggak akan berubah. Keyakinan adalah sebuah keputusan yang kuat tentang satu hal tertentu, di mana hal itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang absolut atau pasti dan tidak salah. Dan keputusan itu, keyakinan itu tidak akan bisa dipengaruhi dengan hal apapun juga. Saya ulangin. Keyakinan adalah sebuah keputusan yang kuat tentang satu hal tertentu. Apa? Kalau saya misalnya sakit, jadi punya keputusan yang kuat tentang satu hal di mana saya menganggap firman Tuhan oleh biru-birunya adalah sebuah kebenaran yang absolut dan pasti dan enggak salah. Punya enggak? Kalau kita punya, apapun rasa sakit, rasa kekurangan atau apapun, itu tidak akan terpengaruh. Itulah yang sulit bagi orang Kristen. Sulit.
Kalau gini, kalau bicara uang itu masih di luar badan. Tetapi kalau udah bicara badan, saya ngerasain rasa sakitnya. Saya ngerasain. Itu lebih sulit dibandingin uang. Uang masih mending istilahnya bukan di badan saya, di luar saya. Tetapi kenapa di badan rasa sakitnya, saya mau nyangkal atau enggak? Atau saya kemudian, aduh sakit nih. Aduh sakit nih. Ya udah, itulah kau membuktikan dirimu masih sakit. Makanya tetap sakit. Nangkap nggak? Kita yang harus mempunyai, yang mau benar-benar memproses supaya punya keyakinan yang begitu kuat, yang nggak mungkin digoncangin oleh apapun, nggak bisa. Itu si Paulus, aku punya keyakinan akan Injil. Injil yang bisa menyelamatkan. Tadinya dulu dia punya keyakinan, gue berbuat ini nanti gue masuk surga. Tetapi ketika dia percaya sama Yesus, ternyata ini kasih karunia. Bukan karena perbuatan. Aku punya keyakinan. Nah itu yang sangat jarang sekali orang Kristen punya. Karena kita akan diuji ketika kita ngomong, aku kepala, bukannya ekor. Kemudian pas siang, Tuhan kok masih sepi ya? Tuhan gimana lagi ya Tuhan? Itu perkataan itu, muka lesu kita itu mengalahkan yang tadi kita coba untuk dengan firman itu untuk ngangkat. Tapi karena perkataan kita matiin itu. Gagal. Makanya sejak ketika saya memutuskan, oke, saya mempercayai firman Tuhan. Dan ketika saya mengambil keputusan, total saya tidak lagi ke akupuntur, melihat IG, YouTube bagaimana caranya membetulkan yang namanya saraf kejepit. Tidak lagi. Artinya kita harus punya keputusan ketika ada pilihan A atau B, di mana yang B ini mengandalkan diri sendiri. Tapi kita tidak mau lepasin. Kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan firman Tuhan. Kalau kita nggak ngalamin ini, nggak melakukan ini, kita tidak akan bisa mendapatkan iman yang besar. Jadi iman yang besar itu bukan dipus dengan puasa supaya punya iman besar. Bukan. Iman besar diperoleh adalah memasukkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Maka Yosua 1 ayat 8, 9, 10 itu, siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati terhadap sesuai dengan firman itu, sehingga kau akan berhasil dan beruntung. Apa? Tapi kan banyak orang kisah, mana bisa sih yang namanya firman itu bisa sesuai dengan pekerjaan? Emang ada hubungannya tuh? Maksudnya emang ada firman tuh di Alkitab itu menyatakan, oh yang namanya misalnya trading, oh ada trading mesti begini gini. Enggak ada. Itulah yang menyebabkan banyak orang Kristen, pendeta sendiri pun tidak menganggap Alkitab itu sebagai jawaban. Banyak kekristenan begini. Ketika orang bermasalah dengan jiwa, konseling sama si pendetanya. Pendeta ngomong gini, kamu udah pernah ke psikiater belum? Kamu tahu nggak psikiater? Akhirnya jemaat yang membutuhkan yang namanya jiwa dibetulin disuruh ke psikiater. Bukan jemaat itu ke hamba Tuhan supaya hamba Tuhan yang kasih pengertian akan firman Tuhan masalah jiwanya. Tapi yang sekarang dikasih ke psikiater. Kamu ke psikiater aja. Saya udah dengar kayak begitu. Terus ketika orang sakit, kamu udah minum obat belum? Kamu udah mau kena obat apa? Kamu ke dokter itu dah. Itu dokter itu terkenal loh. Jadi gereja
gereja tidak menjadi jawaban buat orang Kristen. Semua dilemparin ke dunia. Betul nggak sih? Jadi keyakinan adalah sebuah kepercayaan yang sungguh-sungguh kuat, yang tidak bisa berubah atau dipengaruhi apapun. Nah, keyakinan masuk surga adalah keyakinan yang dimiliki oleh orang Kristen. Kita mati masuk surga? Amin. Percaya tuh. Kalau ini saya bisa 99,9% tuh percaya mereka masuk surga. Tetapi kenapa keyakinan untuk sembuh atau berhasil tidak dipunyai? Yakin masuk surga, semua orang Kristen percaya. Tetapi kenapa keyakinan yang menyatakan saya disembuhkan oleh Tuhan, keyakinan saya ini bisa berhasil, keyakinan saya ini bisa ditolong sama Tuhan, kenapa nggak punya? Ini fakta lo ya. Jadi gini, membentuk sebuah keyakinan adalah sebuah proses yang harus dilalui oleh orang Kristen. Jadi harus dilalui atau dilakukan oleh orang Kristen. Keyakinan adalah iman yang timbul dari mendengar akan firman Kristus. Jadi keyakinan itu akibat dari mendengar firman yang seperti benih yang ditabur dalam hati kita. Gitu loh. Contohnya benih firman apa? Keberhasilan. Benih apa? Benih firman yang supaya kita, Tuhan aku percaya aku adalah kepala bukannya ekor. Apa saja yang kau perbuat di tanganku itu menjadi berhasil. Itu benih keberhasilan itu yang kita tanam, itu harus dirawat. Dengan cara merenungkannya, dengan cara memberikan afirmasi. Sehingga kepercayaan itu akan jadi semakin kuat dan makin kuat. Dan akhirnya kita buat keputusan. Aku yakin firman Tuhan mengatakan aku kepala. Itu pasti terjadi dalam diri saya. Dan saya pasti berhasil. Jadi kita harus membentuk. Ya, kita yang bentuk, bukannya Tuhan. Ini bagian kita yang ngebentuk. Keyakinan terbentuk di dalam alam pikiran kita atau imajinasi dari apa yang kita harapkan. Itu pasti terjadi. Dan gak mungkin meleset atau salah. Jadi imajinasi sudah sebuah gambaran kita buat seperti apa yang kita mau. Si perempuan Kanaan ini, dia sudah membuat gambaran. Anakku sembuh kalau Yesus atau Tuhan itu yang ngomong. Jadi dia sudah punya keyakinan bayangan dalam dirinya. Anakku sembuh. Pasti sembuh. Nggak mungkin nggak. Karena Tuhan ini mampu. Itulah yang membuat keyakinan itu dia sekalipun ada yang namanya ujian. Remah-remah anjing. Dia tetap Tuhan adalah jawaban. Itu yang harus kita punya. Tuhan adalah jawaban, bukan. Firman Tuhan jawaban, bukan. Jangan, yes, aku percaya Tuhan akan mencukupi kebutuhan menurut kekayaan kemuliaan. Aku percaya Tuhan akan cukupi. Tidak semudah itu. Bukan kita mengucapkan sekali langsung berubah. Agak. Waduh, saya mah enak banget kalau misalnya Tuhan sembuhkan saya dalam nama Yesus. Sembuh. Waduh, enak banget gitu loh. Langsung sembuh. Wah, luar biasa. Enggak. Ini aja nih ya. Kemarin saya baca buku Jenderal lah. Satu orang namanya Alan. Alan. Wih, luar biasa. Ada seorang perempuan, itu beratnya 500 pon. Itu kurang lebih 250 kilo.
Dia doain, tahu nggak? Nyusut. Dari 500 pon jadi 250 kilo, itu nyusut sekitar 100 kilo. Saya bilang, aduh Tuhan, seandainya saya punya ini urapan, ayo siapa yang mau saya kurusin? Gila, ini mukjizatnya luar biasa gitu loh. Dan orang-orang lain di buku itu sini ngomong, orang lain melihat bagaimana dia nyusut. Itu aneh, maksudnya gini, itu urapan tuh bisa, apa aja tuh bisa, kuasa Tuhan tuh bisa apa aja. Itu yang dulu saya pernah cerita Smith. Smith cuma ngomong, ada orang tangannya buntung, kakinya buntung, kaki buntung. Terus si Smith ngomong gini, kamu besok pagi ke toko sepatu, beli sepatu. Ketika ada orang itu datang, Pak, saya mau beli sepatu. Yang salah saya, oke Pak, mau sepatu yang mana? Kan dia pikir mungkin buat anaknya atau siapanya gitu ya. Waduh, saya nggak tahu ukurannya. Loh, kok nggak tahu? Maksudnya gimana Pak? Buat saya. Maksudnya? Buat Bapak. Lah, kan nggak punya kaki. Ini gimana? Kira-kira di umur saya lah, umur berapa ini segini, itu ambil nomor itu mungkin 42 atau begitu ya. Oke, saya ambil gitu ya. Dengan ini orang gila atau apa sih? Beli sepatu orang nggak punya kaki gitu loh. Dia ambil, dia taruh. Ketika laki ini dia mencoba, dia masukin, dia menggerakkan ya, dia masukin. Itu tulang terbentuk, daging terbentuk. Dan akhirnya dia pulang dengan sepatu yang baru, dengan kaki yang baru. Tuhan itu mampu lakukan apapun juga. Mukjizat yang gila-gilaan begini, itu Tuhan bisa lakukan. Tetapi dibutuhkan kita personal trust, keyakinan. Kenapa si Smith dan itu dia bisa punya keyakinan? Karena dia tahu Tuhan itu, dan dalam dirinya gua ngomong terjadi. Personal trust dari Smith, gua ngomong pasti terjadi. Artinya, apapun hidup kita, masalah kita, kekurangan atau apapun juga, tidak ada yang tidak bisa. Tetapi yang Tuhan butuhkan dari kitanya, harus punya proses untuk bagaimana kita tetap. Kalian harus lakukan itu afirmasi. Kalian harus melakukan itu setiap hari. Jangan mikirin segala sesuatu, kok masih belum baik, kok masih belum terbuka. Jangan pikirin itu. Kita nggak perlu ngajarin Tuhan. Kita yang harus tetap mempush diri Tuhan. Saya harus menang. Saya harus menang. Gua nggak boleh kalah. Gua harus menang. Nah, orang yang seperti itu mentalnya mental baja. Karena mental baja, Tuhan itu berkatin, Tuhan kasih jawaban. Nggak cukup nanti Tuhan akan naikkan tinggi-tinggi makin tinggi. Makanya setialah untuk kita melakukan, memperkatakan firman Tuhan di pagi hari. Di siang hari kamu juga ngomongin. Perkatakan firman Tuhan ketika ada yang mau menyerang pikiran kita. Allahku tuh cukupkan. Dengar kok setan, tolol lu setan. Lu gak dengar gue ngomong apa? Tuhan cukupin, ngerti? Sana lu pergi. Goblok lu. Ngomong sama setan. Dia tolol, dia bego, dan goblok. Kita ngomong sama setan, bukan ngomong sama manusia. Terus kalau dia nyerang, lu setan, lu tau firman kan? Enggak sih. Firman tuh ngomong, gue disembuhin.
Gue jadiin kepala. Pergi lo. Nah, itu yang harus kita berusaha. Bukannya ketika dia macam, aduh Tuhan, lihat kan kamu gak ada orderan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan lagi ya Tuhan? Saya harus bagaimana ya Tuhan? Nggak bisa menang. Enggak. Jadi mulailah. Bukan mulai sih. Saya udah gini, sejak saya melakukan afirmasi, semakin hari di badan saya semakin baik, semakin bagus, semakin bagus. Pemulihan namanya nyeri itu lama-lama berkurang. Ini seharusnya nih saya sama sekali nih seharusnya. Tapi karena ya tadi ya udahlah. Prinsipnya gini. Tahu nggak kenapa? Ada nih, mungkin kalian pernah dengar. Ada orang yang kebaktian KKR, dia disembuhkan waktu KKR. Tapi ketika dia pulang berhari-hari kemudian, balik lagi tuh penyakit. Tahu nggak kenapa? Karena dia mengiyakan itu penyakit. Udah sembuh, setan kasih yang namanya sinyal. Lihat lu masih sakit. Dan ketika mengiyakan, iya ya gua sakit, masuk lagi. Yang tadi udah sembuh dalam KKR, tetapi karena ketika sampai rumah dia tidak mempertahankan kesembuhannya, kesembuhan itu jadi hilang lagi, balik semula. Kenapa? Karena sedang proses penyembuhan. Jadi jangan pernah mematikan iman kita, firman Tuhan atau benih. Biarkan itu kita bertahan sampai akhirnya kita dapetin buahnya. Amin. Sudahlah, jangan seperti yang dulu lagi. Waktunya tahun ini kalian harus bertahan. Afirmasi terus, berkatakan terus. Jangan stop. Apalagi plus lagi namanya gelombang. Darah. Oke, saya bicara begini. Kemarin ketika saya baca Syndrome X, saya baru ngerti ya. Jadi gini. Saya ingin mendoakan bagi kita sini yang sakit penyakit. Loh, kok dia sendiri masih sakit? Masa doain orang sakit juga? Sembuhin dulu dong. Saya udah sembuh. Di tangan saya ada kuasa. So what? Kesembuhan terjadi. Pertama, orang itu yakin. Pertama ya, pesanan trust. Yang kedua, dia yakin akan kuasanya Tuhan. Kalau di sini nggak yakin ada kuasa Tuhan di dalam diri saya, jangan pernah datang. Karena percuma. Betul dong? Logis. Karena ada namanya kepercayaan antara jemaat dengan hamba Tuhan yang doain. Kalau orang itu nggak yakin mau ngapain datang, berarti kan dia memang nggak yakin, nggak akan terjadi. Tapi ketika orang itu datang, dia punya keyakinan kuasa Tuhan ada di tangan hamba Tuhan itu, Tuhan bisa kerja. Ya. Jadi nanti maksudnya apa yang sakit omongin ke saya. Bareng-bareng kan kagak tuh ya. Apa yang sakit saya omongin ke saya supaya saya mengalahkan, menghancurkan, membuang yang namanya sakit penyakit itu, rohnya. Yang kedua, saya akan mengalirkan yang namanya urapan kesembuhan. Nah, urapan kesembuhan itu saya sangat yakin memang sudah ada dalam diri saya. Setiap hari saya memperkatakan, Tuhan, aku percaya Kau menambahkan aku yang namanya karunia penyembuhan. Kau menambahkan namanya malaikat penyembuh Rafael. Setiap hari saya akan bertambah namanya kuasa Tuhan. Saya yakin it works. Jadi karunia itu akan turun ke atas kalian semua. Dan itu akan stay di dalam diri kita. Dia akan kerja.
Dan kalian tetap memperkatakan di rumah, aku sudah sembuh. Tuhan sedang bekerja memulihkan tubuhku. Bukan ngomongin, aduh sakit, aduh sakit. Ngomong sakit, sakit terus, maka sakit. Hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Kita yang menentukan, mau tetap sakit, ngomong aja sakit terus. Maka jadi entar bagi mereka minta didoakan untuk untuk apa sakit penyakit, maju ngomongin, nggak perlu malu. Kemarin saya ngomong sama si mami tetap datang ya, saya mudahin mami. Tapi saya nggak punya sakit penyakit. Emang dia nggak punya? Nggak ada tuh namanya darah tinggi, darah rendah lah, jantung lah atau apa, nggak ada. Makanya luar biasa ini mami. Tapi saya bilang, saya ingin kasih mami itu namanya kehidupan. Di tangan saya ada kuasa untuk menghidupkan tubuh yang fana. Loh, sombong banget. Loh, firman yang ngomong di Roma 8. Saya punya Roh Kudusnya. Semua kita punya Roh Kudusnya. Dan saya yakin ada namanya kehidupan. Dari dalam hati orang akan mengalir. Saya ngomong firman. Saya bukan ngomongin diri, firman yang ngomong. Saya percaya. Dari dalam hati saya akan mengalir aliran kehidupan. Ya udah saya tumpangin tangan supaya ngalirin kehidupan. Sombong? Kagak, saya ngomong firman. Apakah banyak hamba Tuhan berani kayak begini? Saya punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Saya punya keyakinan akan firman Tuhan. Jadi bagi mereka yang mau datang untuk didoakan, punyalah personal trust dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, punyalah keyakinan bahwa di dalam diri saya ada kuasa Tuhan bisa ngalirin. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Oke, ya masih.